Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani Sengendar Prawira. Saya dari kelas 2 DPenjas, NPM saya 1921911149. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik ke dalam ilmu pembelajaran TBM motorik. Nah, jadi motorik adalah sesuatu yang berhubungan dengan gerak. Nah, perkembangan yang bersangkutan dengan fisik. Nah, motorik ini dibagi menjadi dua, dan di sini ada motorik kasar dan ada motorik halus. Nah, di sini motorik kasar perkembangannya seperti merangkak, kemudian memegang, kemudian berjalan, yang dimana motorik kasar ini bisa terjadi atau bisa dialami oleh balita atau anak usia 4 sampai ke 2 tahun. 3 tahun mungkin bisa ya, tapi rata-rata sampai 2 tahun. Nah, adapun di sini motorik halus, yang dimana motorik halus ini seperti anak yang belajar untuk berjalan, kemudian berlari, kemudian melompat, kemudian memotong, yang dimana motorik kasar dan halus ini sangat berpengaruh penting karena kita bisa melihat apakah anak tersebut atau orang tersebut sudah bisa melakukan gerakan fisik sesuai dengan masanya atau belum. Nah, baik motorik ini digunakan dalam pendidikan, seperti kita bisa melatih teknik-teknik gerakan-gerakan yang sering kita lakukan dalam sehari-harinya atau dalam suatu pembelajaran, seperti dalam pembelajaran olahraga. Yang dimana dalam pembelajaran olahraga kita pasti memperhatikan tentang teknik-teknik dasar dalam suatu olahraga atau salah satu cabang olahraga, di mana setiap teknik itu pasti harus betul ya, karena kalau misalnya teknik dasarnya tidak betul, maka kesananya juga tidak akan berjalan dengan semestinya. Yang dimana ketika kita melakukan pembelajaran olahraga, kita harus dengan baik menggunakan motorik kita, melatih motorik kita seperti melatih skill pun dari perkembangan motorik yang dialami oleh anak-anak. Kita bisa melatihnya dengan berlari, kemudian melakukan permainan-permainan kecil seperti petak umpet atau apa lagi ya, itu namanya kucing-kucingan, yang dimana saat anak tersebut melakukan kucing-kucingan, di situ ada rasa ketertarikan untuk mereka bergerak, dimana gerak mereka akan semakin bagus dan sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan di masa tersebut. Nah, kemudian cara-cara yang lainnya seperti kita mengajari mereka menari. Kalau yang suka menari, kita bisa mengajarinya menari karena bisa melatih juga motorik anak tersebut menggunakan tarian-tarian yang nantinya akan diajarkan. Adapun motorik yang dihasilkan yang mana merupakan perilaku atau keterampilan yang dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Kemudian belajar dan latihan dapat dilihat sebagai proses terjadinya kemampuan respon gerak motorik siswa tersebut. Nah, belajar motorik pun merupakan suatu proses yang merupakan seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan melakukan proses atau perilaku tertentu atau gerakan-gerakan motorik tertentu. Kemudian dalam motorik pun juga demikian, di dalamnya juga terlibat suatu proses yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang dihasilkan dari hasil latihan. Nah, proses motorik juga dipengaruhi oleh dua kondisi, yaitu ada kondisi eksternal dan kondisi internal, yang mana kondisi internal itu merupakan kondisi yang melekat sejak awal pada
siswa tersebut. Jadi kondisi ini tidak bisa dirubah oleh apapun kecuali oleh dirinya sendiri. Nah, seperti tipe tubuh misalkan ada yang tadinya gemuk, tidak kurang bisa berlari atau kesulitan dalam melakukan olahraga. Nah, si anak ini atau si siswa ini bisa melakukan diet untuk menurunkan berat badannya. Kemudian adapun motivasi, kemudian bentuk tubuh yang bisa membedakan seseorang ini atau satu siswa ini dengan siswa yang lainnya. Kemudian adapun kondisi eksternal yang merupakan suatu keadaan di luar dari diri siswa tersebut yang memberikan pengaruh-pengaruh kepada siswa tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Nah, terhadap terjadinya penguasaan motorik terhadap siswa tersebut, seperti kalau pengaruh eksternal seperti cara bergaul, kemudian lingkungan-lingkungan yang ada di sekeliling kita itu setiap harinya berperilaku seperti apa dan bagaimana cara mereka hidup. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.